Siti Nurjana dengan NIM 2023-100-260677. Saya akan sharing topik keempat, yaitu tentang manajemen berbasis sekolah, serta dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Ikhwanul Muttaqin MPDI. Apa itu manajemen? Manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan menggunakan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi utama dalam manajemen adalah pertama, perencanaan, kedua, pengorganisasian, yang ketiga yaitu pengarahan, dan keempat, pengawasan. Fungsi perencanaan yaitu untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan menentukan strategi. Fungsi pengorganisasian yaitu di mana proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan dan desain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat. Fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan menjalankan seluruh pihak dalam organisasi serta motivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Fungsi pengawasan yaitu memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai target yang diharapkan. Siapa yang membutuhkan manajemen? Itu ada 3. Yang pertama, perusahaan atau bisnis. Yang kedua, semua tipe organisasi. Yang ketiga, semua tipe kegiatan. Mengapa manajemen dibutuhkan? Yang pertama, yaitu untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, yaitu untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Yang ketiga, yaitu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Kita masuk ke pembahasan. Manajemen berbasis sekolah atau MBS. Manajemen berbasis sekolah yaitu kewenangan penuh terhadap sekolah dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasi, mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur, serta memimpin sumber-sumber daya insani serta barang-barang untuk pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah. Nah, adapun keuntungan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, untuk kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung terhadap peserta didik. Yang kedua, yaitu bertujuan memanfaatkan sumber daya lokal. Yang ketiga, yaitu efektif dalam melakukan pembinaan serta didik. Selanjutnya, mengapa sekolah harus melaksanakan MBS? Yang pertama, sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya. Yang kedua, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih memenuhi kebutuhan sekolah. Yang ketiga, menggunakan sumber daya pendidikan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Yang keempat, yaitu keterlibatan semua warga sekolah dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, yaitu sekolah mempertanggungjawabkan langsung kepada pemerintah, orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Adapun tujuan umum MBS. Yang pertama,
meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Yang keempat, meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Manfaat manajemen berbasis sekolah atau MBS yang pertama, kebijakan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung. Yang kedua, memperdayaan sumber daya lokal. Yang ketiga, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Yang keempat, adanya partisipasi bersama. Selanjutnya, implementasi manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, manajemen kurikulum, manajemen tenaga pendidik, manajemen kesiswaan, manajemen pendanaan, manajemen sarana prasarana, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Karakteristik keberhasilan implementasi MBS. Yang pertama, yaitu peningkatan kemandirian sekolah dalam mewujudkan visi dan misi. Yang kedua, yaitu peningkatan kualitas kinerja layanan sekolah. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan materi dan non-materi. Yang keempat, yaitu peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dan orang tua. Yang kelima, yaitu peningkatan transparansi dan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan sekolah. Selanjutnya adalah permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi MBS. Yang pertama, pemahaman terhadap konsep dan aplikasi MBS masih belum benar. Yang kedua, rendahnya tingkat kesiapan dan komitmen sumber daya manusia. Yang ketiga, sistem regulasi teknis yang tidak jelas. Yang keempat, rendahnya kualitas partisipasi masyarakat dan orang tua terhadap pendidikan anak. Yang kelima, yaitu rendahnya komitmen dukungan dana dari masyarakat dan orang tua terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu. Kesimpulannya adalah manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi ini diterapkan di semua jenis organisasi dan kegiatan, termasuk sekolah. Manajemen berbasis sekolah atau MBS memberikan kewenangan penuh kepada sekolah dalam mengelola pendidikan, memanfaatkan sumber daya lokal, dan melibatkan warga sekolah dalam pengambilan keputusan. Tujuan MBS adalah meningkatkan mutu pendidikan, kepedulian warga sekolah, tanggung jawab sekolah, dan kompetisi sehat antar sekolah. Keberhasilan implementasi MBS ditandai dengan peningkatan kemandirian sekolah, kualitas kinerja, kesejahteraan warga sekolah, partisipasi masyarakat, dan transparansi. Referensinya saya mengambil dari buku Manajemen Prentice Hall dan Manajemen Berbasis Sekolah dari Prenada Media Group. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.